Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan submateri kegiatan ekonomi. Besar harapan Bapak semuanya dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat. Sebelum memulai, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai guna suatu barang. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor produksi. Yang keempat, mengidentifikasi distribusi suatu barang. Yang kelima, mengidentifikasi kegiatan pelaku konsumsi. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan, adakah di sekitar tempat tinggal kalian yang bekerja sebagai petani? Apa kira-kira tujuan petani mengolah lahan pertaniannya? Ya, terima kasih atas jawaban anak-anakku. Baik, materi yang pertama, hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan, di mana barang dan jasa yang dihasilkan atau yang diproduksi akan disalurkan dan dipasarkan dalam proses distribusi untuk kemudian digunakan dalam proses konsumsi. Seperti gambar ini ya, nelayan menangkap ikan, kemudian dibawa ke pelelangan ikan, selanjutnya dibeli oleh pedagang, diangkut ke kota sampai di pasar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kayu diubah menjadi kursi dan meja. Yang kedua, nilai guna tempat, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan berguna ketika dipindahkan dari sungai ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Seperti payung akan mempunyai nilai guna ketika digunakan pada saat musim hujan atau panas ya. Yang keempat, ada namanya nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, tanah ketika dimiliki oleh seorang petani akan terasa kegunaannya dibandingkan ketika tanah tersebut belum diolah atau belum dimanfaatkan. Materi yang ketiga, faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada namanya faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya tanah, hutan, barang-barang tambang, dan air. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya guru, dokter, dan pegawai bank. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya sopir dan jasa servis.
Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya yaitu tukang sapu. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu segala hasil produksi manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang seperti gedung, mesin, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor yang keempat ada namanya faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor-faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kewirausahaan ini sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya yang keempat, kegiatan distribusi barang. Yang keempat, kegiatan distribusi barang. Distribusi barang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya penjual bakso langsung ke konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan melalui penyaluran khusus. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, ataupun pedagang kecil sebagai perantara. Berikutnya yang kelima, kegiatan pelaku konsumsi. Pelaku konsumsi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Tingkat konsumsi suatu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga yaitu menjalankan usaha rumahan, menanam sayur dan buah, melakukan kegiatan jasa untuk membantu keluarganya sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga perusahaan, yaitu merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan atau mengkonsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Jadi perusahaan ini memanfaatkan faktor-faktor produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi dengan membeli bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat menggunakan teknologi tinggi sehingga menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik. 3. Rumah tangga negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen dan konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikian materi kita. Selanjutnya refleksinya, apa saja Kak yang anak-anakku peroleh dari pelajaran hari ini?
Bagaimana perilaku kalian selama belajar tadi? Oke. Baik, untuk hari ini sebagai penguatan untuk menutup pertemuan kita, manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh manusia karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Demikianlah anak-anakku materi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami dan besar harapan Bapak semuanya dalam kondisi yang tetap semangat selalu. Baik, untuk pertemuan berikutnya silakan anak-anakku mempelajari materi permintaan dan penawaran ya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.